Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menelan korban pertamanya. Produsen barang mewah asal Amerika kini hanya memiliki dua pilihan: membayar denda di muka dan menanggung sisa biayanya sendiri, atau terus mengekspor dengan pemotongan harga hingga 70%. Potongan sebesar 70% berarti kami tidak bisa menutupi biaya, apalagi membayar gaji. Seorang pemilik usaha mencoba mempromosikan produknya lewat siaran langsung, berharap dapat menjual barang-barangnya di pasar konsumen Tiongkok yang mengalami penurunan drastis. Namun, usaha tersebut sia-sia. Pakaian tekanan yang dulunya dijual seharga 100 yuan per potong kini dijual per ton, dengan nilai hanya beberapa sen per item. Tetap tidak ada yang membeli. Sebuah gudang seluar 20.000 meter persegi di Jiang dipenuhi dengan barangan ekspor yang menjadi lebihan akibat tarif. Gunting Zhang Sakuan yang dulu bernilai tinggi kini dijual seharga beberapa sen per tumpukan. Sepatu Crocs, kaos kaki, selimut, dan piyama tidak tersortir dan tak ada peminat. Mainan yang di Amerika Serikat dijual seharga puluhan dolar kini hanya dihargai beberapa sen. Mengalihkan barang ekspor ini ke pasar domestik sangatlah sulit. Perang tarif telah menimbulkan dampak serius di seluruh Tiongkok. Tetapi Partai Komunis Tiongkok tetap bersikap Amerika Serikat mempertahankan posisinya. Beberapa analis percaya bahwa Partai Komunis Tiongkok pada akhirnya tak bisa menghindari kekalahan dalam perang dagang ini. Terlebih lagi langkah paling keras Amerika Serikat dari Trump bahkan belum sepenuhnya diberlakukan. Sebagai rezim yang dipimpin oleh Partai Komunis, lebih tepat dikatakan bahwa demi menjaga muka Partai Komunis Tiongkok akan mengorbankan kepentingan rakyat. Ilmuwan politik Min Chuchong baru-baru ini menyampaikan dalam berita FTV bahwa strategi tarif agresif Trump terhadap Tiongkok menunjukkan bahwa timnya memandang ancaman dari Partai Komunis Tiongkok jauh lebih besar dari perkiraan umum. Ia menyarankan agar Taiwan memberi perhatian khusus terhadap perkembangan ini. Ming menyatakan bahwa situasi saat ini baru merupakan babak pembuka, dan pukulan nyata dari Amerika Serikat bisa datang dalam 90 hari ke depan. Amerika Serikat kemungkinan akan mendorong negara-negara lain untuk mengenakan tarif terhadap Tiongkok dengan menawarkan pemotongan pajak timbal balik. Jika banyak negara bersatu melawan Tiongkok, hal ini akan sangat merugikan pasar ekspor Tiongkok. Ia memprediksi bahwa perusahaan swasta Tiongkok dapat kehilangan kepercayaan, masalah perbankan akan bermunculan, dan ketidakstabilan sosial akan meningkat. Pada akhirnya, konflik politik akan meletus di dalam negeri Tiongkok, yang kemungkinan besar akan menantang kepemimpinan 11 Jinping, baik dari dalam pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri. Para ahli menekankan bahwa kartu truf sejati Trump belum dimainkan, dan permasalahan yang dihadapi 11 Jinping jauh lebih rumit dibandingkan sekadar urusan tarif atau ekonomi. Surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, dalam sebuah kolom analisis menyatakan bahwa putaran tarif ini tidak hanya menyasar negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam pemalsuan asal barang, tetapi juga negara-negara kecil yang aktif dalam inisiatif sabuk dan jalan, seperti Madagaskar dan Lesotho. Chosun Ilbo mencatat bahwa setiap langkah Trump adalah bagian dari persiapan untuk konfrontasi langsung dengan Partai Komunis Tiongkok. Setelah menjabat, ia segera menekan pemerintah Panama, secara terbuka mengumumkan rencana Amerika Serikat untuk mengendalikan jalur Gaza, dan menuntut gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, sebagai persiapan penuh untuk menghadapi Partai Komunis Tiongkok. Pada akhirnya, ia memicu perang dagang dengan tarif dan secara resmi menyatakan perang terhadap Partai Komunis Tiongkok. Akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Amerika Serikat Fudan, Jia Minghao, menyatakan, bagi 11 Jinping, medan pertempuran yang sesungguhnya bukan berada di meja perundingan bilateral, melainkan di dalam negeri. Peramal Inggris Craig Hamilton Parker, yang sebelumnya secara akurat meramalkan kemenangan Trump dan Brexit, pada akhir tahun lalu memprediksi bahwa ekonomi Tiongkok akan mengalami pukulan berat pada tahun 2025, yang dapat memicu gejolak sosial besar-besaran, bahkan kemungkinan perang saudara atau kudeta. Parker menyatakan bahwa ketika Trump kembali ke Gedung Putih, sanksi dagang Amerika Serikat terhadap Tiongkok akan diperkuat. Hambatan tarif dan pembatasan ekspor akan sangat merusak industri manufaktur Tiongkok. Pabrik-pabrik akan terpaksa mengurangi produksi atau gulung tikar, dan banyak orang akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Tekanan ekonomi akan menyalakan ketidakpuasan sosial, yang mungkin akhirnya memicu pemberontakan di daratan Tiongkok.
Bagaimana pendapatmu mengenai konfrontasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini? Silakan bagikan opinimu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan berita dan analisis terbaru seputar Tiongkok. Terima kasih, semoga sehat selalu.